ketika kita melihat proyeksi dari World Bank kalau pertumbuhan ekonomi kita di 2024 ini hanya di 4,9%, apakah menurut Ibu daya beli kita ini akan menurun di 2024? Apalagi investasi mungkin masih akan menunggu hingga tahun politik selesai. Iya, jadi saya sangat khawatir sebetulnya dengan penurunan dari ekspektasi 4,9 itu kan berarti berharap mudah-mudahan bisa tercapai 4,9 gitu ya. Nah ini problemnya kan adalah investasi pemerintah juga tidak ada ya, tidak jelas gitu kan, porsinya kecil sekali. Yang besar itu investasi swasta. Ya jadi disitulah kalau kita lihat ya kira-kira bisa dapat 4,9 udah bagus sekali. Ya kalau seandainya pemerintah melakukan hal-hal lain yang lebih efektif ya dalam investasi mungkin bisa berubah, tapi ini kan nggak terlihat sesuatu yang berubah total ya. Yang ada ya berusaha cari investasi asing atau apa, tapi tidak secara direct itu akan menaikkan kalau kita lihat realisasinya kan. Jadi yang ada adalah ekspektasi bahwa orang tidak akan investasi di tahun politik sampai jelas siapa presidennya gitu ya. Jadi tahu ke arah mana dia akan investasi gitu. Nah sementara dana BLT segala diharapkan, ini yang diharapkan tadi satu semester pertama 2024 dan tentu akhir tahun ini digelontorkan besar-besaran kan. Mudah-mudahan membantu daya beli, tapi lagi-lagi ini daya beli siapa gitu ya, hanya daya beli ya kira-kira 30% termiskin tadi ke kelompok bawah ya. Jadi yang mungkin akan terbantu sedikit memang ada konsumsi dari sisi pemilu, yaitu orang belanja t-shirt, belanja sablon, bendera segala gitu. Nah itu kalau usahanya di daerah area itu atau catering gitu ya, mungkin terbantu gitu ya, tapi toh nggak merata gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi rentan sekali memang kekhawatiran kita kepada setengah tahun pertama di 2024 ini ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak akan diharapkan tinggi karena memang investasi itu yang diharapkan memang pemerintah bisa membantu cukup, paling tidak hanya 30%, mungkin diperluas. Cuman kalau itu tidak dilakukan ya berarti benar-benar makan tabungan aja dengan tabungannya sendiri dan tetangganya gitu, apa saudaranya gitu ya. Jadi kita lihat itu fenomena yang biasa di Indonesia, kekeluargaannya tinggi ya. Jadi biasanya kalau ada saudara perlu ya dibantu gitu. Baik. Dan tadi Ibu sampaikan dunia usaha ini mungkin masih menunggu ketika siapa presiden barunya ini sudah jelas di 2024. Tapi apabila lalu pemerintah memberikan suntikan insentif lagi begitu di sektor-sektor real ini, apakah menurut Ibu ini bisa mempercepat juga ekspansi para pengusaha? Iya, sebetulnya dua sisi. Kalau pemerintah bantu pengusaha itu adalah lewat dibebaskannya PPN gitu. Jadi orang mau beli dengan harapan konsumsi masih punya daya beli di situ kan. Tapi di satu pihak lagi yang tadi kita khawatirkan yang sudah mencicil rumah, mobil dan sebagainya, tapi suku bunganya ini lagi naik gitu kan, dan agak tinggi, nanti bertahan kira-kira paling nggak setengah tahun lah gitu ya, kecuali Amerika sudah sangat membaik ya. Nah itu yang khawatirnya nggak bisa nyicil lagi gitu karena uangnya terbatas, kalau apalagi kalau dia keluar masuk ya, PHK masuk keluar lagi gitu ya. Nah ini yang rentan kan, jadi kenapa makan tabungan? Oke, kalau tabungannya masih ada masih bisa dimakan. Tapi kalau dia menyicil pada saat itu yang terjadi kekhawatiran tidak mampu membayar cicilan. Ya, jadi ada dua sisi. Kalau pemerintah bantu pengusaha sih sudah sebetulnya dengan menambah katakanlah PPN tadi ya, PPN-nya nggak bayar untuk rumah, untuk cicilan mobil, motor begitu. Itu sempat dilakukan dan terlihat hasilnya bagus ya, kenaikan konsumsinya ada. Tapi kan bagi mereka yang masih mampu membeli, ya sementara di satu sisi ya pengusaha terbantu untuk sektor otomotif, real estate. Tapi yang kekhawatiran kita adalah kepada mereka yang sedang mencicil dan rentan gitu ya. Cicilan barang konsumsi sih bisa disebut barang investasi kalau dia gunakan cicil mobil untuk usaha gitu kan. Kita nggak tahu persis, tapi yang jelas cicilan mobil, rumah, motor ini kan kekhawatiran karena suku bunga di Indonesia naik, apakah mereka masih mampu mencicil. Baik, Ibu, kalau memang kita melihat ketika mereka makan tabungan dan mereka bisa bertahan hingga first half 2024, lalu dikatakan di second half ini mungkin perekonomian akan lebih cepat berputar karena ada potensi juga The Fed sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi apakah menurut Ibu ini akan langsung dampaknya sangat signifikan hingga juga bisa menyelamatkan mereka yang sudah mungkin sangat tipis sekali tabungannya, atau sebenarnya harus dilakukan antisipasi juga jika ini ternyata molor? Ya kita tahu bahwa itu nggak cepat ya. Biasanya pemerintah selalu telat ya. Jadi setelah makan tabungannya lama baru terlihat. Dan kalau kita lihat dengan gejala yang ada sekarang itu memang belum ada pemikiran ke arah sana, jadi nggak bisa berharap banyak ya. Jadi benar-benar masyarakat yang ada di kelompok tengah ini
yang middle class ini istilahnya lower yang bawah ya antara 30 ini rentan. Ya jadi ini yang harus siap-siap jaga-jaga dengan ya kalau masih ada aset dia bisa jual aset kan, kalau kalau dia punya rumah masih ada aset rumah yang lain itu dia bisa jual. Tapi problemnya adalah apakah pemerintah antisipasi gitu ya, jawabannya tampaknya pemerintah juga sibuk dengan pemilu gitu ya. Jadi boleh kita katakan tampaknya tidak ada new policy yang akan tahun depan terjadi gitu. Yang ada ya status quo sampai pasti siapa presidennya, dan itu kita harus jaga-jaga aja. Dan apa yang bisa dilakukan ya tentu saja pemerintah sebetulnya paling tidak bisa mengerem untuk suku bunganya jangan naik lagi. Kalau syukur-syukur bisa turun, kalau tadi Amerikanya udah turun kan. Ya kita berharap Amerika membaik kalau kita turun gitu kan. Tapi lagi-lagi ini nggak bisa diharapkan karena eksternal faktor ya. Jadi BI kita paham kenapa dia naikkan suku bunga ya, kekhawatiran terhadap exchange rate kita, nilai tukar. Jadi karena itu benar-benar riskan untuk 1 semester ke depan ya, sampai pertengahan. Yang kita bisa lihat adalah makan tabungan mungkin fenomena yang menengah bawah yang khawatir. Kalau menengah atas yang makan tabungan tapi untuk investasi baru itu bersyukur sekali gitu. Jadi yang kita khawatirkan menengah bawah ya tadi antara 30 sampai 50 atau 60 lah. Kayak ke atas ini yang 80 ini agak-agak kaya gitu ya. Yang 80 apalagi dia justru shifting tabungan kan, beli saham yang murah mana lalu dia bisa dapat gain ya dari alokasi investasi. Nggak mengkhawatirkan. Baik, semoga